3 September tahun 2020, masyarakat yang terdiri dari LSM Sidik dan Ormas Manggala serta mahasiswa melakukan aksi massa jilid 3 ke DPRD Kabupaten Garut. Kedatangan sekelompok masyarakat ini mempertanyakan sikap DPRD Kabupaten Garut terkait dugaan perilaku amoral yang dilakukan salah satu pimpinan DPRD Garut bernama Nan. Aksi ini juga merupakan buntut kekecewaan mereka kepada para wakil rakyat yang terus membuat permakluman ketika diminta melakukan audiensi terkait hasil pemeriksaan Badan Kehormatan terkait Nan. Masyarakat menilai DPRD Garut takut dipermalukan sehingga membuat permakluman yang mereka ajukan selama 3 kali berturut-turut. Untuk itu, mereka mengancam akan melakukan aksi selama DPRD Garut tidak membawa kasus dugaan amoral ke rapat paripurna DPRD. Tapi orang selaku warga anu rapat ngajaga tetepon kadut atikan. Nalika orang mengali salah sahiji anggota dewan anu berperilaku amoral, anu berperilaku tidak beretika, anu ngalanggar sumpah janji jabatan, sikap urang dan kumaha? Benar, wadi, benar, wadi, urang ngawitan ieu acara di ku bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Benar, wadi, bapak. Komitmen perjuangan kita sebagaimana slogan daripada Manggala hari ini, bahwa ketika kita benar, wali, bapak, benar, wali, bapak. Jadi teman-teman jangan takut ketika hari ini kita merasa benar, kita menegakkan kebenaran, wali, bapak. Ulas siang kita kembali menyuarakan hari ini adalah bentuk keprihatinan daripada putra Garut yang hari ini menginginkan bahwa ada sebuah perubahan. Ketika mereka membuat aturan, mereka lah yang paling dulu harusnya menegakkan aturan. Lalu dilanggar cicing, dilanggar adab, apa seumur-umur lamun seperti ini. Mereka yang membuat aturan dan mereka juga yang melanggarnya dan tidak ditegakkan pada hari ini lagi. Nah, inilah keprihatinan kita. Bagaimana rakyat mau menurut ketika ada peraturan yang ditegakkan, malah yang lupa aturan aja. Ya, mundur. Nah, jadi hari ini teman-teman bukan bentuk daripada ngewa koyaina ya, ketika orang datang ke dia, orang hari ini teh menyuarakan supaya Garut benar koyaina teh nyen aturan tegakkeun, nyen aturan tegakkeun, lain aturan dirubah deui kumaranehanana. Tah eta. Dan mudah-mudahan gerakan kita ini gerakan yang terakhir harusnya, karena ini sudah diatur dalam peraturan mereka sendiri, peraturan nomor 1 tahun 2018 tentang tertib daripada DPRD Kabupaten Garut. Dan mudah-mudahan juga para pimpinan yang ada di gedung ini sadar apa yang telah mereka lakukan. Nah, dan jangan khawatir ketika suara kita tidak dengar, kami jamin kita akan datang lagi dan datang lagi dan datang lagi dengan masa yang lebih banyak. Kita akan juara terus dan kita tidak akan pernah mundur. Jangan pernah ayo mundur dia. Dan ini sudah dibuktikan
itu mesti diumi haluskan, betul? Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai bentuk perwakilan dari masyarakat Kabupaten Garut. Satu kali lagi kami menyatakan mosi tidak percaya dan menuntut mundur terhadap oknum DPRD Kabupaten Garut berinisial E. Mangga, mangga, mangga. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebenaran akan menang melawan kebatilan. Kawan-kawanku sekalian, hari ini adalah aksi kita yang ketiga kali menuntut di mana ada seorang anggota dewan yang melakukan tindakan amoral. Tetapi yang menjadi amoral, yang menjadi kejahatan, yang menjadi parah dilakukan oleh 49 anggota dewan. Mereka melindungi, mereka diam, mereka bisu. Itu berarti 49 anggota dewan telah mati dan telah dikebiri. Hari ini kita membawa bunga, bahwasanya bunga melambangkan di mana ada kematian, bukan hanya ada keindahan. Kawan-kawanku sekalian, kasus yang terjadi ini adalah yang ke beberapa kali. Mengapa demikian? Berarti ini adalah penyimpangan yang dilakukan oleh seorang oknum anggota dewan. Ini adalah kejahatan. Mereka itu dewan perwakilan rakyat, tetapi pada buktinya mereka adalah dewan pikiran rakyat. Rakyat yang harus dipikirkan, rakyat yang harus memikirkan. Kawan-kawanku sekalian, kita tidak akan pernah berhenti sampai permasalahan ini selesai. Karena kasus amoral yang dilakukan oleh satu oknum anggota dewan itu sama dengan virus yang bisa menyebar kepada seluruh anggota dewan yang lain. Sangat ironis dan sangat disayangkan apabila terjadi kepada anggota dewan yang lainnya. Anggota dewan dengan anggota dewan, anggota dewan dengan ASN, anggota dewan dengan non-ASN, atau bisa dibilang anggota dewan dengan bukan muhrimnya. Daripada itu terjadi, daripada itu akan berlanjut, lebih baik singkirkan satu orang, selamatkan 49 orang. Kawan-kawanku sekalian, di depan spanduk yang begitu besar, bila teman-teman sekalian ingin mengetahui siapa oknum anggota dewan, di sana sudah tertera orang yang paling ganteng, orang yang paling kasar, orang yang merasa dirinya kuat dan tidak merasa bersalah. Kawan-kawan sekalian, 3 kali kita melakukan aksi, 4 kali kita melakukan permohonan audiensi, semuanya dipermaklumkan dan dijadwal ulang. Permakluman ini kenapa selalu dilakukan? Karena mereka belum siap untuk dipermalukan. Mereka menyadari akan kesalahan, makanya mereka diam dan membisu. Selain dari audiensi kita, selain dari permohonan kita, mereka terima. Tetapi untuk kasus yang amoral ini, mereka tidak bisa menyelesaikan. Hari ini 2 agenda yang kita akan laksanakan. Yang pertama, kita mencoba untuk berdoa, mudah-mudahan anggota dewan tidak dikebiri
anggota dewan melakukan tugas fungsinya. Jangan sampai 49 anggota dewan ini mati diam, bisu. Makanya kita akan menaburkan bunga di depan atau di dalam gedung dewan ini. Itu adalah simbol bahwasannya 49 anggota dewan itu meninggal, mati, tidak bisa menyelesaikan, melindungi. Sungguh ironis kawan-kawanku sekalian, sangat disayangkan 49 anggota dewan ini diam, dari mulai pimpinan, ketua fraksi, entah mereka apa, entah mereka gimana. Yang jelas, satu permasalahan ini menjadi asumsi publik yang mengherankan. Kawan-kawanku sekalian, ingat, perjuangan ini awal dari menuju kebenaran. Perjuangan ini kita tidak akan pernah hentikan, karena mereka digaji oleh rakyat, mereka dipilih oleh rakyat, tetapi mereka menyelewengkan amanat rakyat. Kawan-kawan sekalian, kita aksi damai, tidak ada kerusuhan dan tidak ada perusakan. Tetapi satu hal yang harus diingat, bahwasanya ketika kita meneburkan bunga di depan dan di dalam, itu sudah melambangkan bahwasanya 49 anggota dewan tidak bisa melakukan tugas pokok dan fungsinya. Sekali lagi saya bilang bahwasanya mereka melindungi satu orang. Apa buktinya? Kita tidak pernah diterima oleh mereka, padahal hasil sudah ada, PK sudah melakukan tugasnya, tetapi belum pernah ada satu paripurna pun yang dilakukan terkait kasus amoral yang dilakukan oleh saudara Nan. Kawan-kawan sekalian, ketika kita merasa benar, jangan takut. Ketika kita merasa bahwasanya ini adalah kesalahan, tetapi kita diam, maka sama dengan kita merasakan dan mengikuti dan sepakat terhadap yang dilakukan oleh anggota dewan. Ingat kawan-kawan sekalian, mereka digaji oleh kita, mereka difasilitasi oleh kita, mereka menggunakan mobil dinas oleh rakyat, oleh pajak yang diberikan oleh rakyat. Tetapi ketika virus satu orang ini menyebar kepada 49 anggota dewan, maka tidak menuntut kemungkinan fasilitas yang diberikan oleh negara harusnya dipakai oleh rakyat, harusnya untuk kepentingan rakyat, tetapi mereka dipakai untuk mesum. Ingat kawan-kawan sekalian, kita punya buktinya, kita punya datanya, kita punya bahannya, bahwasanya kita turun ke jalan bukan asumsi, tetapi ini sudah menjadi fakta dan ada buktinya. Seorang anggota dewan tidak pantas mengancam suara rakyat, tidak pantas mengancam masyarakat akan membunuh lah, dengan bareta lah, segala macamnya. Sungguh ironis kawan-kawan sekalian. Hari ini mudah-mudahan 49 anggota dewan ini terenyuh dan kita bisa mengobati virus-virus yang takutnya menyebar. Sayangnya kita harus selamatkan 49 anggota dewan sebelum virus satu orang ini terhadap pelakuan amoral menyebar kepada seluruhnya. Mau diapakan masyarakat Garut ini? Mau dikemanakan rakyat Garut ini? Garut kota santri, Garut banyak asrama, banyak pesantren, tetapi kelakuan seorang anggota dewan tidak pantas dan tidak layak untuk dicontoh dan dilakukan. Turunkan. Oleh sebab itu kawan-kawan sekalian,
hari ini kita mencoba untuk berdoa, kita mencoba untuk memunajat, bahwasanya mudah-mudahan seluruh anggota dewan, 49 anggota dewan, orang anggota dewan yang melakukan tindakan amoral itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah acara pernyataan sikap di organisasi Manggala Garuda Pucuk Sinarang KSM Sidik Pos Dibika ambil apunten ka aparat kepolisian atur nuhun Presiden Mitra Nusampurna kanggo acara ieu kita kantun ka rekan-rekan Manggala anu aya di Ieu Makom sareng ketua sareng para wartawan anu tos biasa ngaliput sareng ngaluangkeun waktu jauh-jauh hari simkuring sapara kanca tos ngarugikeun persoalan hak ketua dewan anu namina inisial E sabab simkuring ninggal videona simkuring ninggal chatna simkuring ninggal fotona simkuring ngaroskeun jeung hade simkuring salah keluarga Kabupaten Garut anu tos dihinggap kumaha wajar jeung pantas dan simkuring jalmi sareng organisasi nu berbudaya anu teu bisa ngalakukeun arogan anu teu bisa ngalakukeun hal-hal anu di luar tetekon jeung etika mangkana Manggala kudu bisa jadi garis terdepan pikeun memeres ieu nagara sabab Manggala geus janji ku pasti siap rek ngalawan pamarentah anu adil anu gede anu asa aing yang kidul. Manggala! Manggala! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbuatan amoral, etika dan melanggar sumpah janji jabatan yang terindikasi kepada unsur pimpinan Dewan DPRD Kabupaten Garut yang berinisial E. Terus apa tuntutan dari teman-teman? Mungkin tuntutan dari kami hanya regulasi yang ada di Kabupaten Garut ini harus segera dilaksanakan karena BK udah menyatakan bahwa saudara E ini terbukti. Kalaupun misalkan tidak terbukti, kan ada chat, WA, video, foto. Apakah itu benar-benar beliau atau bukan? Toh APBD kita cukup untuk anggaran itu. Kenapa dia tidak mau melakukan itu? Kan gitu. Yang dimaksud dengan itu apa sih sebetulnya? Maksudnya tidak kayak gini, bahwa BK harusnya menyerahkan hasil audit beliau itu terbukti atau tidak terbuktinya ke ketua dewan sehingga bisa diparipurnakan gitu kan. Ini sistemnya seperti itu. Maksudnya biar terbukti dibuktikan dan tidak dibuktikannya di paripurna. Jadi selama ini tidak ada pembuktian tentang hal itu, Pak. Jangankan untuk pembuktian, kita melakukan audien, kita melakukan aksi, tidak pernah diterima permakluman dan permakluman saja. Ini udah keempat kalinya permakluman. Alasan permakluman sendiri apa? Ya kalau alasan permakluman tanya aja beliau. Saya nggak tahu kalau permakluman kayak apa. Atau mungkin kita yang dimaklum karena kita termasuk orang yang kurang waras mungkin kan beliau. Jadi dimaklum mungkin kita. Himbauan sedikit Pak Ketua untuk pimpinan DPRD sendiri. Saya menghimbau kepada unsur pimpinan DPRD Kabupaten Garut, berpikirlah mengenai rakyat, berpikirlah mengenai moral, berpikirlah mengenai etika. Sumpah janji jabatan itu ketika tidak dilaksanakan, laknat Allah akan datang. Saya bersama Manggala
bersama elemen masyarakat kan datang, agenda yang paling ininya mempertanyakan bahwasannya hari ini 49 anggota dewan itu sudah mati. Bukti mati kita bahwasannya mereka melindungi mereka, tidak ada sedikit pun yang bisa berbicara terkait permasalahan amoral ini. Makanya kita bersama rekan-rekan, bersama teman-teman sekalian membawa bunga, bahwasannya itu simbol di mana ketika ada orang yang meninggal itu ditaburi bunga. Dan saya menyatakan 49 anggota dewan hari ini sudah meninggal, sudah dikebiri dan sudah tidak ada fungsinya lagi. Menurut Cidik tentang kasus ini, apakah sudah mencuat ke permukaan, sudah dilakukan pelaporan, Pak? Kita belum melakukan pelaporan, bahwasanya kita tetap akan mendorong untuk segera secepatnya dilakukan paripurna terkait hasil putusan dari dewan dari BK di paripurna. Terlepas itu mau salah atau mau benar mau atau gimana, kita bisa menilai bahwasannya anggota dewan mempunyai tatib yang harus segera dilaksanakan, jangan sampai dilanggar sendiri aturan yang telah mereka berbuat. Menurut Anda pimpinan dewan sendiri melakukan tatibnya tidak? Melihat seperti ini berarti mereka tidak melakukan tatibnya, karena ketika kalau misalkan mereka membaca tatib itu sudah jelas bahwasannya setiap hasil putusan dari BK itu dibawa diserahkan kepada pimpinan dan pimpinan membawa ke paripurna. Jadi harapan terakhirnya apa nih? Harapan terakhirnya secepatnya lakukan tindakan paripurna, pecat, berhentikan semua anggota dewan atau oknum anggota dewan yang melakukan tindakan amoral. Mudah-mudahan anggota dewan yang satu ini tidak menyebarkan virusnya kepada anggota-anggota dewan yang lain. Boleh disebutkan si oknum? Saudara Nan, Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Garut. Apabila tidak terjadi dari penjelasan Bapak sendiri bagaimana? Kita akan terus, kita tidak akan pernah berhenti sampai ini selesai, karena ini mencerminkan suara pimpinan dewan itu mencerminkan di mana mereka adalah wakil pimpinan rakyat. Dan Bapak punya bukti-buktinya, Pak? Ada, Pak. Bukti-buktinya, kita punya videonya, kita melihat percakapannya, semuanya ada. Kita simpan dengan rapi dan itu buktinya itu sudah diserahkan semuanya ke BK. Oke, terima kasih kawan-kawan. Kang, pimpinan ayah? Oh, adik-adik itu bagian apa? Kan tadi petugasnya ya, asahan harus kena. Biasa saya resepsionis. Resepsionis? Oke. Pimpinan, padahal itu pimpinan ada tulisannya, Pak. Buka aja kan belum masuk kan. Maka anggota dewan kan, Pak? Iya. Gimana dengan adanya aksi ke DPRD ini dengan salah satu oknum itu, Pak? Apakah merasa terganggu nggak sih, Pak? Enggak, kalau terganggu enggak sih, mungkin itu karena bentuk kepedulian masyarakat ya. Maksudnya terganggu dengan isunya bahwa anggota DPRD itu amoral gitu, Pak, dengan salah satu orang itu. Kalau menurut pribadi saya gimana orangnya aja. Kalau pribadi saya sendiri ya orang lain aja. Menyayangkan nggak sih, Pak, adanya perilaku oknum yang diduga amoral itu? Apa mendukung, Bapak? Waduh, kalau mendukung nggak mungkin mendukung. Kalau berapa orang yang mungkin itu salah satu, bukan saja jangankan buat anggota DPRD, buat orang di luaran juga kalau jual moral gue takut. Pak, tadi ada yang mengatakan bahwa 49 orang dewan yang minus oknum tersebut, Pak, dinyatakan juga ikut bersalah karena melindungi sampai hari ini tidak ada kejelasan soal status beliau. Seperti apa, Pak, tanggapannya, Pak? Kemarin kemarin sudah dibahas di BK kalau urusan itu. Mungkin karena saya bukan salah satu anggota BK, karena
perjalanan di BK itu saya tidak tahu. Dan mungkin kalau tidak salah dijadwalkan hari Senin nanti dibacakan hasil BK-nya. Paripurna Pak ya? Di paripurna Pak. Paripurnakan. Itu harus diparipurnakan. Agendanya hari Senin ya Pak? Insya Allah hari Senin dibahas. Hari Senin besok. Ya disampaikan di paripurna. Oke. Dibahas agendanya. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak siapa? Pak Samsudin. Pak Samsudin dari fraksi mana nih? Fraksi Golkar. Terima kasih Pak Samsudin.